Saudara sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Baik, kita akan baca di dalam Maliahi pasal 3. Biasanya Maliahi pasal 3 itu perpuluhan. Ya. Saudara sudah hafal perpuluhan. Tapi hari ini saya tidak bicara perpuluhan karena saudara sudah hafal mengenai perpuluhan. Nah, ya. Hari ini kita akan baca di dalam Maliahi 3 ayat 13 sampai yang ke-15 dulu, ya. Maliahi 3 ayat yang ke-13 sampai 15 terlebih dahulu. Nanti selanjutnya kita akan baca lagi, ya. Nah, nanti LCD bisa juga di setel supaya sama-sama bisa baca, ya, saudara. Ya. Di sini dikatakan kemenangan terakhir bagi orang benar, ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Sampai sini dulu, ya. Jadi kita lihat, ini adalah pembicaraan orang-orang fasik. Orang-orang yang mungkin sudah mundur, sudah tinggalkan Tuhan, dan mereka mulai berkata tanpa disadari ada Tuhan menyaksikan, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kedua, apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tiga, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, saudara, mereka berkata, orang fasik ini berkata, sebenarnya orang fasik itu orang yang sudah tahu firman, sudah mengerti firman, cuma dia sudah murtad, mengundurkan diri. Dia berbicara, sia-sia kamu beribadah kepada Tuhan. Dikatakan apa? Ya, dikatakan ada segala beribadah kepada Tuhan adalah sia-sia, ya, beribadah kepada Allah. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, beribadah kepada Tuhan ada untungnya enggak? Halo? Saudara, beribadah sekarang ini ada untungnya enggak? Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir itu dengan perjuangan Tuhan yang luar biasa untuk membebaskan mereka dari perhambaan, dari tekanan, dari kesulitan, dari kesusahan. Saudara, dari ancaman Firaun itu mereka dibebaskan supaya beribadah. Tujuan mereka dilepaskan untuk beribadah. Itu dalam Keluaran 9 ayat 1 sampai 4. Ya, jadi Tuhan membebaskan mereka tujuannya untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, beribadah. Karena di Mesir adalah penyembah-penyembah berhala. Jadi umat ini sudah berseru kepada Tuhan. Berseru karena mereka ada tekanan-tekanan, keberatan-keberatan, tangisan mereka sampai kepada Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 7. Ya, mereka Tuhan itu lihat, Tuhan dari surga lihat penderitaan umatnya. Begitu ganas Firaun menekan mereka, saudara. Sebab itu di dalam Keluaran 3 ayat 4, Tuhan itu turun. Tuhan itu turun untuk melepaskan mereka keluar dari Mesir dan memberikan satu negeri yang penuh air susu dan madu. Di negeri-negeri ada 7 suku bangsa di sana.
Dengan cara bagaimana? Saudara-saudara, Tuhan mempunyai banyak cara untuk melepaskan umatnya. Walaupun Firaun itu ganas keras, sampai Musa mau putus asa. Sampai Musa itu putus asa. Waktu menghadap Firaun, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, waktu aku menyampaikan kepada Firaun, Firaun makin keras, makin menekan umat Israel. Nah, itu di dalam Keluaran 5 ayat 22 sampai 24. Ayat 24-nya, Keluaran 5 ayat 24, Tuhan berkata, nanti dengan tangan yang kuat aku akan lepaskan umatku dari Firaun. Nah, saudara-saudara. Jadi tujuannya apa? Dalam pasal 9 ayat 1 sampai 4, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, beribadah kepada Tuhan berarti dia mengabdi kepada Tuhan. Saya tidak bicarakan mengenai bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Tetapi itu tujuannya beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah lepaskan dan bebaskan mereka dari perhambaan, dari kesedihan, dari kesusahan. Itu Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi beribadah. Tetapi banyak orang mengatakan percuma kamu pergi gereja, percuma kamu beribadah kepada Tuhan, tidak ada gunanya. Dikasih apa kamu? Nah, ini saudara-saudara. Padahal kalau kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara. Ayat 8. Latihan jasmani, ya badani, ya terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mendatangkan janji. Ya saudara, mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu sangat berguna. Ibadah itu mendatangkan keuntungan untuk sekarang kita hidup dan yang akan datang kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, dari rumah kita sudah mempersiapkan diri. Saya datang untuk beribadah, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan, supaya nanti aku pulang ada suatu berkat, ada satu pertolongan, ada satu jawaban dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, keuntungannya apa? Mari kita buka keuntungannya. Yang banyak kali orang Kristen tidak terima, padahal itu sudah disediakan, dijanjikan Tuhan. Keuntungan orang beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Ya. Keluaran 23 ayat 25. Itu keuntungannya. Karena ini bukan yang berbicara, ini bukan seseorang, tapi itu janji Tuhan. Ya, saudara baca ya di dalam ini ayatnya. Tetapi kamu harus beribadah, harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sebenarnya bukan menjauhkan, ya saudara, melenyapkan semua penyakit. Jadi satu, keuntungan orang beribadah kalau dia sungguh-sungguh beribadah. Sebab ada yang nggak sungguh-sungguh, saudara. Di sini saya rasa sudah sungguh-sungguh. Tapi kalau ada di tempat-tempat lain, saya sedih kalau lihat orang beribadah, saudara-saudara, yang nggak sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memang datang dari rumah dengan pikiran datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau ingin bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji, aku akan berkati rotimu.
Roti bukan roti yang ada di toko roti, saudara, bukan. Kalau ada di toko roti, rotimu, orang itu punya jualan roti tidak mau kebaktian sebab banyak roti, saudara. Baik yang ada di Surabaya, dimanapun yang punya roti, ngapain kita pergi gereja? Kita banyak roti. Kemudian yang punya persediaan jual air mineral, ya katakan buat apa ke gereja, kita punya banyak air. Gitu. Dia tidak tahu roti makananmu. Roti yang disebut sebenarnya adalah semua usahamu, pekerjaanmu, mata pencaharianmu, ya toko, warung, rumah makan, pabrik, pertanian, peternakan, apa yang kau kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Itu janji, saudara. Dan kemudian yang kedua, airmu, bukan air aqua ini. Ya, ini apa nih? Air, saudara. Air itu berbicara mengenai ketenangan, ketenteraman, kedamaian, sukacita, sejahtera di dalam Tuhan. Orang mau cari tenang itu susah. Orang mau cari tentram itu susah. Ya, orang Jawa bilang ayem tentrem, gesan langgeng selaminyo. Ayem. Tidak rasa ada hambatan, tidak ada rasa ada penyakit, tidak ada rasa musuh, tidak ada rasa ancaman, ayem, tidur nyenyak. Makan enak, tidur nyenyak. Ya saudara, pikiran sukacita, itu ayem namanya. Ada enggak semua begitu? Halo? Ada enggak? Pikirannya enggak kacau, hatinya semua dicukupi, tidur nyenyak, tidak ada ancaman, ekonomi semua terjamin. Ada enggak? Semua cari itu, amin saudara. Beribadah supaya wajah kita seperti bulan cap gomek begitulah. Wah, ada sukacita, ada kegirangan. Yang ketiga lebih penting lagi, segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Segala penyakit termasuk jerawat. Oh, haleluya. Saudara-saudara, anak Tuhan itu mestinya cerah, cemerlang, ada sukacita, tidak penyakitan. Saudara, nggak ada asam urat, asam manis ada, asam urat nggak ada. Ya, diabetes nggak ada. Semua ditolak oleh Tuhan. Semua dilalukan oleh Tuhan. Sehingga karena kita sehat, karena kita kuat, maka kita dapat memuliakan Tuhan dengan sukacita. Amin. Orang sakit-sakitan ya susah. Kita suruh nyanyi aja bingung. Mari kita nyanyi dengan semangat. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku. Nggak ada yang banyak yang enggak tepuk tangan. Saudara-saudara. Ini gereja Pantai Costa atau gereja apa, saudara? Ya, harus ada sukacita, ada kegirangan. Itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya karena ada jaminan dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta. Ya, di dalam Yosua 21 ayat 45 dikatakan, semua janji Tuhan yang baik kepada Israel tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Berarti Tuhan kita bukan Tuhan pembohong. Tuhan yang selalu menepati janji. Asal kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ada berkat-berkat, ada janji-janji Tuhan yang kita terima. Ada saudara-saudara, sehingga kita ini ada sukacita, semangat beribadah. Saudara, sungguh-sungguh beribadah, ada sukacita beribadah. Nah, saya pada waktu bikin KKR di Brau, saudara, Brau di atasnya Samarinda. Saya lihat, wah, ini hujan deras. Polisi ada 28, saudara.
Itu ada mobil itu sudah diisi dengan kue-kue macam-macam. Saya pikir ini orang kok tidak ada yang datang. Kita doa, Tuhan buka jalan. Ini hujan deras. Orang-orang bisa datang enggak? Saya berdoa. Saya percaya pasti Tuhan kirim orang-orang datang. Orang-orang sebelahnya panitia itu sudah siap. Pak Fran, waduh sayang ya. Ini hujan deras. Saya bilang berdoa. Jangan terhalang dengan hujan deras. Yakin dan percaya. Pasti ini penuh nanti. Jangan digoncangkan dengan iman oleh karena hujan. Orang kalau ada niat beribadah, dia pasti datang. Datang saudara. Payungnya nggak punya payung, pakai daun pisang. Pakai daun apa itu ya? Yang kalau di situ di Surabaya katakan daun bentul itu loh. Dari sawah sana, dari hutan sana menyeberang. Semua datang. Beribadah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Nah, dan penuh ruangan kebaktian. Jadi panitia tidak kecewa. Makanan sudah disediakan 2 box. Polisi sudah jaga 28 polisi. Saya bilang, dari mana Pak? 3 jam saya jalan ini dari hutan sana. Saya bilang, semangat saudara. Bayangkan. Semangat, pakai daun pisang, pakai daun. Walaupun sepatunya ditaruh di bahunya, tapi semangat ibadah. Karena mereka tahu ada sesuatu janji Tuhan yang mereka akan terima. Amin saudara. Tapi di Surabaya ada aneh saudara. Banyak di Surabaya aneh. Rumahnya besar, kaya, punya mobil. Saya bilang, kenapa enggak kebaktian? Aduh, gerejamu, aduh kata bahasa Jawa, aduh gerejamu itu jauh. Waduh, punya mobil baru, tinggal naik mobil, ada sopir bilang jauh. Coba, ini orang pemalasan. Itu Surabaya, ini Surabaya loh saudara. Jemaat yang saya pimpin. Terus saya bilang enggak apa-apalah, kalau kamu berasa jauh ya enggak apa-apa. Mau bikin apa? Kita hamba Tuhan enggak bisa berdebat. Tahu-tahu jam 2 anaknya step. Jam 2 malam step. Om Fran, tolong bantu doa anakku, matanya sudah mendelik-mendelik. Omamu aduh. Jangan begitu Om. Aduh. Saya mau mengeluarkan mobil juga susah. Ya, gimana kalau saya jawab begitu? Anaknya sudah, enggak ada dokter jam 2. Bingung dia. Aduh, omamu aduh. Saya bilang, rumahmu jauh. Dia bilang gerejamu jauh. Sekarang aku bilang rumahmu jauh, bagaimana? Tapi secara ya hati nurani hamba Tuhan, bagaimanapun juga saya harus usaha untuk hadir. Sudah datang, saya datang. Kebetulan pada waktu itu masih ada Vespa. Lebih baik naik Vespa, sudah. Saya naik Vespa. Saya datang sudah begini-begini. Iya. Mulai. Nah, saudara, saya datang, saya ambil sendok, buka mulutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sembuh, sehat. Sebab itu saya bilang, jangan bilang rumahmu jauh, gerejamu jauh. Ya. Lama-lama kamu tinggalkan Tuhan, Tuhan ya jauh. Saudara-saudara. Ya. Ini banyak alasan orang mau beribadah, saudara. Ya, banyak alasan. Kadang-kadang orang mau beribadah kepada Tuhan, ngapain? Ada beberapa di Riau, saudara. Lebih baik dia main judi daripada suruh anaknya pergi gereja. Ya. Ngapain ke gereja? Gitu. Lebih baik minum mabuk daripada pergi gereja. Saudara. Banyak lagi di gereja Surabaya. Kalau minggu itu ada tinju. Halo? Bapak-bapak suka tinju. Waduh, tinju dulu. Apalagi pas jamnya kebaktian. Tinju dulu, nanti sore kan ada. Nanti di gereja sana kan ada. Saudara-saudara, banyak penghalang. Orang itu mau datang kepada Tuhan itu berat. Tetapi kalau ada masalah, tidak ada lagi jalan keluar. Hanya mau cari Tuhan. Saudara-saudara, banyak saudara-saudara orang yang meninggalkan Tuhan.
Banyak orang tidak memperdulikan ibadah. Sebab itu saya ditekankan di sini, ini banyak orang saudara menghalangi, merintangi orang beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mau rajin ibadah. Padahal kalau kita melihat Daud ya saudara, di dalam Alkitab ada kata-kata Daud. Daud itu berkata, kalau diajak ke gereja dia sukacita. Mazmur 122 ayat 1, coba baca itu. Mazmur 122 ayat 1. Daud itu paling suka ya, nyanyian syiarah. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah makan. Oh bukan, ya, ke rumah Tuhan. Saudara, banyak orang kalau dia ke rumah makan enak, pergi. Tapi ke gereja susah. Apalagi saudara, acara-acara, banyak acara-acara di waktu hari kebaktian. Acara ini, acara banyak alasan. Nomor satu harus Tuhan. Tuhan itu harus dinomorsatukan. Amin saudara. Saudara, pilih. Karena dia yang memberi hidup. Dia yang memberikan kelepasan. Dia yang memberikan keselamatan. Kita pilih Tuhan. Bukan menyenangkan manusia. Banyak kali kita lebih menghormati manusia, menyenangkan manusia, teman, daripada Tuhan. Memang berat. Waduh, tidak enak Pak, tidak enak. Pas pestanya persis jam kebaktian. Tidak enak. Tidak enak apa? Tidak enak sama Tuhan. Amin saudara. Tidak enak itu bukan tidak enak. Saya tidak enak sama Tuhan. Dia boleh menyingkir, kadang-kadang nggak senang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan bela, Tuhan akan berbicara kepada orang itu. Memang ini jamnya dia kebaktian. Dia harus berbakti. Nah saudara, kita mau makan di pesta, kita bisa makan yang lebih enak. Tetapi saudara, ibadah itu nomor satu. Karena mengandung janji. Saudara, ada orang meninggalkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada orang meninggalkan Tuhan. Orang Israel meninggalkan Tuhan. Coba kita baca ini saudara. Ya, Tuhan ditinggalkan. Dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6. Ya, sampai 8 lah kita baca dulu. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai 8. Bunyinya, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah, ini ada kata-kata ibadah, kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Moab, Amon, para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada dia mereka tidak beribadah. Wah, kurang ajar saudara. Sudah tidak beribadah padahal Tuhan sudah tolong mereka. Sebab itu apa yang terjadi? Ayat 7. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Terus 8. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak. Mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Tuhan ditinggalkan. Goodbye Tuhan. Aku mau nyembah berhala. Wah, coba. Ini namanya kurang ajar. Tuhan sudah kasih pertolongan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, kasih sehat. Tuhan ditinggalkan. Tuhan yang memberi hidup, yang memegang napas hidup adalah Tuhan. Ditinggalkan. Sebab itu tidak heran Tuhan kasih biar mereka 18 tahun menderita. Hati-hati saudara. Jangan ibadah ditinggalkan, murka Tuhan. Mereka menyembah berhala, berhala yang punya mata tapi tidak bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat berhala itu apa? Berhala itu apa? Yeremia 10 ayat 5 dan ayat 8 supaya kita tahu dulu, ya. Kenapa? Saya heran. Itu bukan Tuhan tapi disembah. Yeremia 10 ayat 5 bunyinya demikian supaya saudara tahu apa itu berhala. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara,
Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Ayat 8. Berhala itu semuanya bodoh, dungu, petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Itu berhala. Tapi berhala sekarang ditaruh di rumah. Ya, dikasih sajen. Sembah. Matanya mendelik tapi tidak bisa lihat. Nanti kalau kehujanan banjir harus dipindah. Tapi dihargai. Ini orang bodoh toh. Halo? Tapi mereka tidak rasa bodoh. Karena ada suatu kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Yang membutahkan hati mereka. Sehingga mereka menyembah berhala. Saudara-saudara, Tuhan murka. Berhala itu sebenarnya berhala itu hanya untuk nakut-nakuti babi hutan, monyet. Nah, saudara-saudara, ditaruh di kebun mentimun kayak orang-orangan. Supaya lari semua. Orang kok disembah, dibikin sendiri, diukir sendiri, disembah sendiri. Bodoh. Makanya disebabkan tolol, goblok ya orang itu. Tapi orang-orang yang menyembah berhala tidak merasa bodoh. Karena memang matanya sudah dibutahkan oleh kuasa gelap. Amin. 2 Korintus 4 ayat 4. Kenapa orang tidak percaya Injil? Biar sudah dikasih firman Tuhan sampai lidah keluar. Waduh. Berapa banyak ribuan ayat KKR di mana-mana firman Tuhan diberitakan tetap mendal seperti bola dilempar balik. Kenapa? Ada sesuatu kuasa kegelapan yang mengikat mereka, yang membutahkan mereka. Itulah sebabnya mereka tetap menyembah kuasa setan, ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudara, orang beralih, heran. Tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau mengucap syukur. Tuhan sudah berikan keselamatan. Untuk melepaskan Israel pada waktu itu dengan tanda darah. Terakhir, 10 peristiwa yang mengerikan sampai pada akhirnya tanda darah. Ya, saudara-saudara, di jenang pintu di dalam Keluaran 12 itu. Sampai Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Semestinya orang Israel bersukacita, bergembira oleh kelepasan itu. Tetapi di dalam kelepasan itu mereka tetap menyembah berhala. Heran, sudah dilepaskan dari penderitaan. Tetapi kenapa mereka harus menderita lagi? Mestinya sesudah dilepaskan dari penderitaan, jangan mau lagi menderita. Harus ada sukacita. Tapi ini heran, sudah dilepaskan dari penderitaan, menderita lagi 18 tahun. Karena Tuhan dilepaskan, Tuhan dibuang. Kalau saudara baca tadi di dalam Yeremia itu tadi, Tuhan waktu mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami telah berdosa. Loh, kamu kan sudah pilih berhala, pergi saja minta tolong kepada berhala. Kita menderita 1 bulan aja sudah susah, amin saudara. Ini 18 tahun, berarti kepala batu. Saya bilang bukan kepala batu, kepala karet. Kalau kepala batu, batu masih bisa pecah. Kalau karet dihantam sama amber, del, susah. Kepala ban mobil itu, ya dihantam, del. Kalau batu, diek, sebentar pecah. Tapi kalau sudah kepala ban mobil itu, kepala karet, udah del, berat. Susah berpecah. Itu manusia model begitu saudara. Menderita 18 tahun. Tidak berasa. Sudah 18 tahun menderita baru berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang pergi saja kepada berhala. Ngapain kamu panggil saya? Enggak Tuhan, tolong Tuhan. Ya Tuhan itu baik. Suka mengampuni. Amin saudara. Tuhan itu baik. Betul enggak? Mazmur 86 ayat 5, Tuhan itu baik dan suka mengampuni. Dan kemudian Tuhan tidak sampai hati
melihat mereka terus menderita, sudah datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kelepasan. Jangan sampai saudara, ya, apa penyebab saudara banyak orang sudah tinggalkan Tuhan? Penyebab apa? Tawaran-tawaran dunia. Saudara, tawaran-tawaran dunia, iming-iming. Itulah bahasa Jawanya, iming-iming, tawaran-tawaran yang membuat orang sudah tidak mau beribadah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Setan begitu luar biasa mau menyesatkan umat manusia. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai dengan semua tawaran-tawaran agar dia tunduk kepada iblis. Tapi Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Kita harus menang dari segala tawaran-tawaran kuasa gelap. Amin saudara. Ya, gak usah kebaktian nanti tak kasih 10 juta. Gak usah 10 juta, 1 juta aja sudah gak ibadah. Apalagi sudah susah ekonomi. Wah, pikir-pikir, 1 juta apa kebaktian, 1 juta atau kebaktian. Ya adalah minggu depan aja kebaktian 1 juta. Kita harus tahu kehidupan kita ini saudara. Tinggal berapa hari, kita tidak tahu. Jangan bilang berapa tahun loh saudara. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan. Ya, kita harus tahu. Ya, waktu kita itu singkat. Waktu kita itu singkat. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang ada, yang ada sekarang ini, kita lihat ya. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin saudara. Waktu yang sisa. Sisa berapa waktu kita ini? Tahu enggak berapa waktu kita? Berapa hari? Enggak tahu. Jangan bilang, oh nanti tahun depan. Jangan dulu bilang begitu. Saya punya teman hamba Tuhan, habis sebentar khotbah, ketebuk, mati. Tidak tahu dia habis khotbah, sementara khotbah jatuh di podium, langsung out. Padahal hamba Tuhan. Tidak tahu berapa hari, berapa minggu lagi waktu kita, berapa bulan waktu kita. Tidak usah bicara berapa tahun. Waktu yang sisa berapa hari kita ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Jangan bilang, oh aku masih sehat. Oh, bisa saja copot. Ada satu pos. Wah sehat. Dia lupa apa, dia naik tangga. Dia turun dari tangga, tidak tahu ada kacang hijau atau jagung kepleset di tangga. Pak. Kebentur di tangga. Sudah turun paling akhir, kepleset. Dak. Sudah tidak sadar, kena bentur, mati. Padahal sehat. Waktunya dia tidak tahu. Menyia-nyiakan ibadah. Saudara-saudara, berapa banyak saya melihat, waduh kasihan. Sebab itu kita berhati-hati dalam hidup ini. Dalam hidup ini saudara berhati-hati untuk Tuhan. Layani Tuhan, muliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara-saudara, ya, jangan kita sombong, bisa sambung hari. Dah bisa. Napas itu kita pinjam, saudara. Napas itu kita pinjam. Ya. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam ibadah, karena ada janji supaya saudara nanti pulang diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya diberkati Tuhan. Terlebih kesehatannya diberkati Tuhan. Kedua, nah yang kedua kita lihat di sini. Apa ya di dalam Maliaki 3 tadi, ya. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Itu maksudnya. Apa untungnya kita melakukan firman Tuhan? Apa untungnya kita terus-menerus menaati firman Tuhan? Gak ada guna. Itu orang-orang kurang ajar itu yang bicara. Gak bisa.
Kita melakukan firman Tuhan susah, sukar. Sukar atau gampang saudara? Taati firman Tuhan. Gampang ya? Siapa yang bilang gampang? Siapa yang bilang susah? Susah gampang, nggak ada yang angkat tangan, gimana? Saudara-saudara, ya. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, tidak ada yang sukar. Amin, saudara. Tanya saja kepada saudara-saudara yang pernah jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? Janjian jam berapa? Waduh, kita bisa ketemu kamu jam 2 malam. Beres. Hujan. Hujan api, hujan angin, hujan air. Beres. Karena cinta melekat semua raja coklat. Wah. Coba orang jatuh cinta. Itu cinta betul-betul loh. Kalau cintanya palsu, cinta separuh-separuh. Iya, saya pikir-pikir ya. Hujan ya. Nggak jadi ya. Nah, itu cintanya cinta separuh. Gitu loh saudara. Atau cinta coba-coba. Atau cinta monyet, begitulah. Ya. Kalau cintanya melekat betul-betul, mengharapkan untuk jadi suami istri, dia bela. Oh, saudara. Anjing menggonggong jalan terus. Ya, biar ditulis anjing galak, nanti ditulis anjing awas hilang. Haleluya, saudara. Ini orang. Tadi pagi saya kasih kesaksian mengenai saudara Wempi yang ada di Surabaya, ya. Dia itu kerja di PAL, naik sepeda, pulang jam 5 sore. Pulang jam 5 sore, papi maminya bilang begini, Wem, tolong cepat-cepat, itu om dengan tante mau pulang Belanda. Ya, kirim ini surat kasih sama tante di Wonokromo sana. Ya, dari Perak sampai Wonokromo itu enggak begitu jauh lah. Ya memang cukup jauh tapi enggak seberapa. Coba cepat-cepat, sebab mereka besok pagi-pagi sudah berangkat ke Belanda. Siapa tahu nanti kamu dengan surat ini kamu akan dikirimi, ya, dikirim paket. Aduh, keperluanmu. Mereka orang kaya. Dia marah-marah itu Wempi. Papi mami ini tidak tahu orang sudah capek-capek kerja disuruh berangkat lagi. Aku mau istirahat. Wah, ya sudah. Papi maminya tidak bisa bikin apa-apa ya. Bagaimana ini surat ya? Itu kita orang punya keluarga mau berangkat ke Belanda. Ini Wempi disuruh, dia mau istirahat. Ya betul juga, istirahat ya. Nah, jangan ada yang ganggu. Aku mau istirahat. Tahu-tahu kering, ada bel. Kring, ada. Halo Wem, bagaimana? Apa bisa antar kita ke Aloha? Oh, siapa ngana? Yuli. Oh, enggak apa-apa, bisa, beres. Itu Wonokromo dengan Aloha itu bedanya 8 kilo, 10 kilo, saudara. Dia bilang, bisa, sebentar ya, tunggu. Wah, pakai sepeda, dia sudah mandi langsung. Wah, pakai baju yang bagus, naik sepeda. Mami papinya bilang, katanya istirahat. Ada yang lebih penting papi daripada istirahat. Wah, apa? Jatuh cinta. Amin saudara. Tuh, dia mancal. Bagaimana? Karena capek enggak? Enggak, ini olahraga. Olahraga, sudah capek olahraga. Enggak apa-apa. Jauh loh, enggak apa-apa. Orang jatuh cinta itu enggak ada rasa jauh. Hujan deras enggak apa-apa, hujan air aja loh. Itu jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta sama Tuhan, enggak pusing kemana-mana. Dia harus berjuang. Amin saudara. Saya melayani Tuhan di pulau lautan Tiongkok Selatan sana saudara. Di pulau Tarempa, lautan Tiongkok Selatan, di mana kapal-kapal yang ditenggelamkan itu, kapal-kapal ikan. Dan pernah dikunjungi oleh gembala saudara, pelayanan saya tahun 72. Tahun 72, bayangkan tahun 72, masih sterek-sterek muda-muda, berangkat pelayanan di pulau tersebut. Hampir 5 tahun saya di pulau itu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, disuruh. Saya kalau ingat-ingat saudara, dikasih cuma 5.000 sama pusat untuk berangkat ke pulau itu. 5.000. Sebenarnya nggak ada artinya.
Tetapi oleh karena iman, Tuhan tolong. Sampai naik kereta api, saudara. Kereta api bukan kereta api yang umum, kereta sapi. Dari Surabaya berangkat ke Blora ke Cepu, ke Bojonegoro, ke Cepu. Saya tidak cerita siapa-siapa, saudara. Sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ditinggal kapal lagi. Waduh, ngeri. Tapi puji Tuhan, semua itu berjalan dengan lancar. Oleh karena campur tangan Tuhan. Kalau saya mau cerita nanti tidak pulang, saudara. Terlalu lama. Sampai di pulau itu. Ya, sampai di Tanjung Pinang, saudara. Dari Jakarta sampai Tanjung Pinang, saya tidak tahu mau kemana ini. Jam 1 malam sampai Tanjung Pinang. Nginep di mana ini? Nginep di kantor polisi. Karena di situ orang penjara semua lihat-lihat saya. Rotinya kasih saya itu, penjara. Kepala polisi bilang apa? Ini mau pilih yang mana? Ada kepala di sini orang Manado, kepala polisi di sini. Pilih yang mana? Kepala kejaksaan orang Manado. Saya bilang kepala kejaksaan aja lah. Padahal tidak kenal saya. Kenal sama ini Lolowang? Kenal. Padahal tidak kenal. Ya sudah nginep. Sudah tidur dulu. Nanti besok bercerita. Om, kita mau berangkat ke sana, naik kapal. Sudah dia telepon kaptennya, antar ini Domine, berangkat sana. Berangkat sampai di sana, saudara. Sampai di tengah laut, karena lautan Tiongkok Selatan, saudara. Biasanya kalau kita naik mobil atau apa kan satu kali sembahyang, Tuhan beserta, lindungi, jaga, amin, gitu. Ini enggak, saudara. Kapalnya kecil lagi. Jadi lautan Tiongkok Selatan, 11 jam tinggalkan Tanjung Pinang. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. 2 hari, saudara. Gelombangnya besar. Haleluya. Orang sudah bingung semua. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak lari dari Tuhan. Ada melayani Tuhan di sana. Semangat, tinggalkan istri saudara-saudara ya di Surabaya untuk melayani. Puji Tuhan. Sampai itu mengandung 7 bulan, saudara. Ditinggal. Sampai melahirkan, saya tidak tahu, saudara. Sampai melahirkan sudah 1 tahun lebih baru saya pulang. Karena harus selesaikan penginjilan ini. Tuh. Untuk memuliakan Tuhan. Sampai di sana bukan ada rumah, bukan ada gereja. Orang yang saya mau datangi itu orangnya sudah lari, sudah pergi. Sudah kemana? Sudah pindah. Coba saudara kalau diutus ke satu tempat, terus orangnya sudah pindah, gimana? Kemudian terpaksa saya kontrak gereja. Di bawahnya kandang ayam, kandang bebek. Dan di situ saudara-saudara bau parfum. Dari papan. Boleh tanya sama gembala saudara. Di sana saudara. Saya menggembalakan. Tapi sekarang gerejanya luar biasa. Besar. Diberkati oleh Tuhan. Yang punya hotel sendiri. Semua perekonomian di sana dipegang anak-anak Tuhan. Di Tarempa. Tetap GBPS. Saudara. Kita berjuang. Bukan lihat siapa. Bukan lihat duit. Lihat Tuhan. Karena kalau masih Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berjuang untuk Tuhan. Amin saudara. Kita baca firman Tuhan. Kita layani Tuhan. Orang-orang berkata, ngapain kita? Ya, taati firman Tuhan. Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia tanggung akibatnya. Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Jangan remehkan firman Tuhan. Ya, Tuhan punya firman itu harus kita terima dengan senang hati dan minta kekuatan oleh Tuhan untuk kita bisa laksanakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Menerima berkat Tuhan. Amin saudara. Menerima janji-janji Tuhan. Memang tidak seketika itu. Tapi lambat atau cepat pasti ada berkat. Pertolongan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Amin. Yang meremehkan Tuhan. Siapa yang meremehkan Tuhan? Saudara baca 1 Samuel 15
ayat 26. Ya. Kita lihat ini orang meremehkan Tuhan. Ini raja meremehkan Tuhan. Mentang-mentang raja. 1 Samuel 15 ayat 26. Saudara baca. Tetapi jawab Samuel kepada Saul. Ini Raja Saul. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ditolak firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan tidak dilaksanakan. Saudara, acuh tak acuh. Diremehkan firman Tuhan. Tuhan diremehkan. Tuhan pecat dia. Tuhan perintahkan supaya orang Amalek dimusnahkan semua. Rajanya dibunuh. Semua ternak dihabiskan, dimusnahkan semua. Tapi tidak. Tapi dia tidak. Masyarakat rakyat berkata, itu ada binatang-binatang tambun yang gemuk-gemuk. Kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan senang. Wah. Padahal Tuhan bilang, musnahkan semua. Semua ternak-ternak itu. Tidak dimusnahkan. Rajanya dia buat tontonan. Dan dia menyembah. Dia bawa persembahan kepada Tuhan. Padahal Tuhan berkata, itu semua ternak itu harus dimusnahkan. Tidak dituruti. Saya mau tanya kepada bapak-bapak ibu ya. Yang punya anak-anak sekolah, yang masih sekolah. Saya mau tanya. Ini jawab ya. Anak kita disuruh sekolah. Supaya menjadi orang pintar. Ada kedudukan, ada posisi masa depan. Amin. Nah, sekarang anak ini pulang dari sekolah. Dia bawa ikan tenggiri, ikan kerapu, ikan tongkol, ikan yang enak-enak. Mama, papa, aduh, ini mah, papa, ada ikan tenggiri ini. Dari mana kamu? Aku mancing ikan di laut, mah. Aduh, karena kita lihat di rumah kok tidak ada ikan. Sebab itu aku mancing. Tidak sekolah? Enggak, mah. Bagaimana papa, mama? Setuju? Saya mau tanya. Ini, wah, tidak ada uang belanja ini. Papa, mama tidak ada uang belanja. Tidak ada ikan di rumah, dia mancing ikan. Dia tidak sekolah. Dia kasih tahu, dia mau hibur sama mama, papa. Papa, mama, ada tenggiri, mah. Ada kerapu, mah. Ada ikan enak ini, pak. Bagaimana, mah? Gimana? Apa saudara bilang? Waduh, pinter kamu, anak pinter sekarang. Sudah bisa cari ikan. Apa begitu? Halo? Halo? Kalau saudara bilang, anak ini sudah pinter. Dia ulang lagi. Lama-lama naik kapal Taiwan, berangkat hilang dia. Banyak kali kita ini bersetuju dengan hal itu. Tuhan berkata, jangan kamu itu musnahkan. Tapi dia persembahkan. Sebab itu dalam ayat 22, 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22. Nah, baca saudara. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mempersembahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Iya saudara, kita lihat, memperhatikan, bukan mempersembahkan, memperhatikan lebih baik. Kita korban buat Tuhan baik, yang benar. Tetapi menaati firman Tuhan itu lebih benar. Amin saudara. Sebab itu ayat 24 kita lihat. Berdosa kepada Tuhan. Kata dia menuruti rakyat. Bukan menuruti firman. 1 Samuel pasal 15 ayat 24. Ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Coba, takut kepada rakyat, bukan takut Tuhan. Berapa banyak kita bukan takut kepada Tuhan, takut kepada teman-teman. Takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Biar Tuhan tinggalkan, asal konco-konco jangan tinggalkan aku. Banyak yang begitu. Halo? Saudara. Itulah sebabnya, dengar firman Tuhan, laksanakan firman, menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan?
supaya Tuhan pertahankan, tidak dipecat. Untuk apa jadi raja? Tapi sudah tidak ada Tuhan. Akhirnya di dalam pasal 28 dia ke rumah, ke tempat dukun. Dan akhirnya pada ayat pasal 30 dia bunuh diri. Itu apa hidup tanpa Tuhan? Itu berapa banyak orang begitu. Sudah ditinggalkan Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, pergi ke dukun-dukun. Dukun-dukun tidak bisa jawab, akhirnya bunuh diri. Saul bunuh diri, saudara-saudara. Karena tidak menaati firman. Sebab itu Galati 1 ayat 10. Kita ini sekarang disuruh pilih oleh Rasul Paulus. Galati 1 ayat 10. Ya saudara. Kita menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bukan pelayan Kristus, bukan hamba Kristus, bukan milik Kristus. Selagi kita masih mencoba lebih menyenangkan teman, lebih menyenangkan manusia, keluarga daripada Tuhan. Nah itu saudara, pilih. Ini keras. Jangan, sudah tidak usah ke gereja dulu lah. Begini-begini, jangan dulu. Wah, ngapain? Firman Tuhan sih firman Tuhan. Tetapi kita lihat, wah, ini pilih saudara. Mari sekarang kita berusaha menyenangkan Tuhan atau menyenangkan teman. Roh Kudus mau bicara kepada saudara. Saat ini saya mau menyenangkan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau menaati firman Tuhan atau tidak? Kenapa banyak anak-anak Tuhan menjadi melarat? Kenapa anak-anak Tuhan menjadi miskin? Saudara-saudara, karena mereka tidak mau menaati firman Tuhan. Mari kita buka, supaya kita tidak menjadi orang miskin. Hidupnya pas-pasan terus, tidak ada kelebihan, tidak ada yang mau ditabung karena pas-pasan, bahkan utang. Hakim-Hakim pasal 6, mari kita baca. Inilah kedudukan orang yang meremehkan firman. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 5 dan 6 dulu kita baca. Ya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya. Ini musuh yang datang itu. Dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ini hantam orang Israel. Ayat 6. Kita lihat. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Sangat miskin. Oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Sudah melarat baru cari Tuhan. Sudah miskin baru cari Tuhan. Padahal orang pilihan Allah mestinya diberkati Tuhan. Kenapa mereka menjadi melarat? Waduh, saudara, anak Tuhan tidak boleh melarat. Anak Tuhan harus diberkati. Amin. Kenapa bisa melarat? Ayat 10. Kita baca. Ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Tuh, saudara. Tuhan berkata begitu kamu masuk negeri yang kuberikan kepadamu. Jangan kamu menyembah berhala patung-patung orang Amori. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tetap menyembah. Itulah sebabnya Tuhan tinggalkan mereka dan mereka mengalami penderitaan 7 tahun. Ditekan oleh musuh, punya rumah diambil alih oleh musuh, punya pertanian diambil hasilnya oleh musuh, punya peternakan diambil oleh musuh. Kalau saudara baca itu, kenapa sampai habis-habisan, sampai melarat? Karena tidak ada pembelaan Tuhan. Tuhan sudah tidak ada menyertai mereka. Kalau Tuhan menyertai, pasti diberkati. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah tinggalkan, sumbernya itu berkat adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah ditinggalkan, habis melarat. Sudah melarat sakit-sakitan lagi. Banyak utang lagi. Wah,
Saudara, apakah itu rencana Tuhan? Tuhan tidak merencanakan kita miskin. Tuhan tidak merencanakan kita sakit-sakitan. Tuhan merencanakan kita bergembira, diberkati oleh Tuhan. Tapi taati firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan beserta, segala usaha kita diberkati Tuhan. Amin. Coba baca, kalau Tuhan menyertai. Kejadian 39 ayat 2. Kita baca, saudara-saudara. Kalau kita taati firman Tuhan, maka Tuhan berkati. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu, garis bawah saudara, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Selalu berhasil, bukan kadang-kadang berhasil. Tidak, selalu berhasil. Saudara mau selalu berhasil? Minta penyertaan Tuhan. Jangan sampai Tuhan undur. Jangan sampai Tuhan lari dari saudara dan saya. Kita menyenangkan Tuhan dengan menaati firman Tuhan, selalu berhasil. Amin, saudara. Apa yang saudara kerjakan, percaya pasti berhasil. Toko saudara, warung saudara, rumah makan saudara, berhasil. Ini saudara. Sebab itu jangan meremehkan firman Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita dari hari ke hari saat ini dan selanjutnya. Amin. Ini saudara. Ya, taati firman. Siapapun firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, itu firman yang benar, saudara terima. Yang saudara terima adalah firman. Teguran, ajakan, tuntunan, terima. Kalau kita sadar bahwa kita banyak kali kita menentang firman Tuhan, banyak kali kita meremehkan firman Tuhan, ampuni Tuhan. Mulai hari ini saya mau menaati. Berikan kekuatan kepadaku untuk menyampaikan firman, untuk menaati firman. Saudara, karena Tuhan berkata firman-Ku tidak sukar. 1 Yohanes 5 ayat 3. Firman-Ku itu tidak sukar. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan itu tidak sukar. Minta kekuatan Tuhan untuk dapat melaksanakan. Amin. Saudara mau melaksanakan firman Tuhan? Saudara mau diberkati? Haleluya. Kalau berkat mau, ya. Tapi taat, aduh, ya apa ya? Minta kekuatan Tuhan. Pertentangan itu ada, perlawanan ada. Seringkali kita ada, ya, pertentangan. Ada pengaruh-pengaruh dari luar yang membuat kita seringkali menentang firman Tuhan. Menolak firman Tuhan, peperangan iman. Biar hari ini saudara, saya mau belajar menaati, mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang keempat, ya saudara-saudara, yang ketiga ya, yang ketiga, berjalan. Ya, buat apa kamu berjalan dengan pakaian berkabung? Buat apa kamu merendahkan diri? Ini orang-orang kurang ajar selalu berbicara begitu. Ngapain berlutut menyembah Tuhan? Apa enggak dapat apa? Itu dalam Maliahi 3 tadi, ya. Maliahi 3 tadi dikatakan satu, ya, ngapain kita beribadah? Yang kedua, ngapain kita menaati firman Tuhan? Yang ketiga, kenapa kita mesti merendahkan diri di bawah kaki Tuhan? Saudara, kita merendahkan diri karena Tuhan itu maha agung, maha tinggi, maha mulia. Kita datang merendahkan diri supaya Dia angkat tinggi-tinggi kepada kita. Amin. Saudara-saudara, merendahkan diri. Kalau kita, apalagi kalau kita punya kesalahan, apalagi kalau kita punya pelanggaran di hadapan Tuhan, apalagi kita ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita datang merendahkan diri, Tuhan pasti jatuh kasihan kepada kita. Amin. Saudara, jatuh kasihan. Kadang-kadang kita tidak mau lagi berlutut kepada Tuhan, berdoa singkat. Ya, banyak orang berdoa singkat, mau cepat-cepat. Coba saya kadang-kadang melihat orang berdoa, makanan di nggereng gitu. Lihat makanan, sudah doa. Nah, ada enggak saudara kalau berdoa makan? Doa apa itu? Sudah. Ya, ada lagi yang lebih singkat lagi. Tuhan kan tahu. Amin. Mau singkat-singkat, saudara-saudara, ya. Sekarang kita merendahkan diri.
Merendahkan diri supaya Tuhan mengangkat kita lebih tinggi. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Ya saudara, kita merendahkan diri karena kita memang tidak mempunyai apa-apa. Nah saudara, kita tidak usah sombong di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki semua datang dari Tuhan. Saudara, napas dari Tuhan, pinjam napas lagi. Semua kekayaan, kedudukan, posisi datang dari Tuhan. Kita patut merendahkan diri kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkan diri, supaya Tuhan turun tangan, supaya Tuhan turun untuk melantik engkau, membebaskan engkau, menolong engkau, mengangkat engkau, mengorbitkan engkau, mempromosikan engkau. Nah saudara-saudara, dia akan promosikan, dia angkat tinggi-tinggi, dia akan membuat engkau lebih hebat dari yang lain. Karena Tuhan yang menentukan, amin. Saudara-saudara, coba kita lihat 1 Tawari pasal 29. Dari dia semuanya, supaya kita tahu, jangan kita sombong bahwa kita sudah punya semua. Itu dari Tuhan, kedudukan posisi. Saudara bisa terkenal karena ada Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 11 sampai 13. Ini satu, ya. Haleluya. Ya Tuhan, kata Daud, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan, kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Semua yang kita miliki datang dari Tuhan. Saudara-saudara, seperti ada nyanyian, ku tak membawa apapun datang ke dunia. Tidak bawa apa-apa. Pulang juga nggak mungkin bawa apa-apa. Ya mau bawa pabrik, mau bawa perusahaan, mau bawa uang, nggak ada lagi yang mau dibawa. Kita hanya menghadap kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, kekayaan, kejayaan, kehormatan, keagungan datang dari Tuhan. Sebab itu kita perlu rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Supaya dia orbitkan kita, dia promosikan kita, dia berikan kekuatan kita supaya kita terkenal. Amin saudara. Jangan kita mau sombong apa? Napas pinjam. Ya, mau sombong apa kita? Oh, aku kaya raya, tidak ada yang bisa lawan aku. Tuhan bilang, malam ini kembalikan napasmu. Untuk siapa semua? Saudara, ada ditulis di dalam Alkitab, ya, dalam Lukas 12 ayat 20. Dia sombong dengan kekayaannya, dengan makan minum pesta pora. Tuhan bilang, kembalikan napas. Mau apa? Semua yang kita miliki dari Tuhan. Sebab itu muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, taati firman Tuhan supaya saudara makin dikenal, makin terkenal, makin diberkati, makin sehat. Amin saudara. Anak Tuhan mestinya seger terus. Haleluya ya. Wajahnya penuh sukacita. Hati yang gembira apa saudara? Hah? Hati yang gembira apa? Waduh, yang dihafal kok obat terus. Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Amin, saudara. Betul apa enggak? Salah ya? Amsal Sulaiman 15 ayat 13, baca. Nanti sama-sama baca. Hati yang gembira membuat wajah itu berseri-seri. Nih ya. Mari 1, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yang dihafal semua pendeta, hati yang gembira adalah obat. Ayat ini susah. Coba, saya pergi gereja mana di seluruh Indonesia, hati yang gembira adalah obat. Ini belum pernah dihafal. Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Walaupun tadi alisnya lupa dicoret, walaupun tidak pakai bedak, tidak pakai gincu, tetapi hati gembira, wajahnya berseri-seri. Wah, cemerlang terus. Karena kita orang istimewa. Amin. Saudara orang istimewa enggak? Istimewa. Karena berharga di mata Tuhan.
Ya, Yesaya 43 ayat 4. Berharga loh di mata Tuhan. Saya pergi Belanda, saya lihat orang Nigeria. Nigeria itu kayak arang, lebih hitam dari arang. Semua mukanya, matanya, tinggal giginya. Heran saya bilang. Orang Nigeria di Holland sana. Hebat, dipakai Tuhan. Hitam begini dipakai Tuhan, luar biasa. Tuhan itu tidak lihat hitamnya, saudara. Tuhan lihat kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan, biar hitam-hitam dihargai oleh Tuhan. Amin. Saya mau tanya ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau gendong anak, begitu dapat anak, mamanya dia hitam, elek kamu, elek kamu. Nggak ada. Ganteng kamu, aduh cantik kamu. Halo? Ada enggak ibu-ibu bilang, begitu lahir anaknya, aduh kok warnanya kok model gini. Ada. Kok gini, ada. Nggak ada. Saudara-saudara, berharga di mataku. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Mulia di hadapan Tuhan. Yang dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang lain itu bahasa yang bawa ini. Dan ya, memberikan, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Sebenarnya kita ini juga binasa, hancur, tetapi Tuhan lepaskan kita. Dia, karena kita berharga di mata Tuhan, mulia di hadapannya, aku ini mengasihi engkau. Orang lain bisa mengalami goncang, sebab itu ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan tidak. Kita berharga, berarti ada perhatian Tuhan, mengasihi Tuhan. Wah, hebat, saudara. Kenapa kita berharga? Karena dibeli dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bukan dengan emas dan perak, tapi darah yang mahal. Sebab darah Yesus tidak ada di PMI, saudara. Tidak ada. Sebab dia lahir dari Roh Kudus. Bukan hasil dari hubungan suami istri, tapi dari Roh Kudus. Sebab itu darahnya beda dengan darah kita. Sebab itu darah istimewa. Dibeli dengan darah yang mahal, kita berharga. Biarpun saudara satu kampung, saudara tidak dihargai. Mungkin orang tidak mau noleh, mau lihat saudara. Biar bapakku bilang aku cantik. Biar saya pesek-pesek, dia bilang, Fran kamu ganteng, kata bapakku di surga. Amin saudara. Orang lain bilang, elek kamu, bapakku bilang, ganteng kamu. Halo? Tidak ada ibu-ibu bilang, elek kamu, tak buang. Berharga, berarti dijamin oleh Tuhan. Amin saudara. Dijamin oleh Tuhan senantiasa. Sebab itu pada malam hari ini, di hadapan Tuhan, ya saudara-saudara, kita merendahkan diri supaya dia mengangkat. Kita banyak salah, banyak kekeliruan, banyak salah, mau ngomong banyak salah, pikiran sering salah, keliru. Siapa yang bisa mengampuni? Mari kita merendahkan diri supaya Tuhan ampuni. 2 Tawari 7 ayat 14. 2 Tawari 7 ayat 14. Dia yang mengampuni, saudara-saudara, asal kita mau merendahkan diri. Nah, dan umatku yang atasnya namaku disebut, yaitu anak Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dari surga Tuhan melihat kita datang, ya, merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan, saya salah, keliru. Nah, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, meninggalkan, aku sudah keliru, aku sudah salah, aku sudah berdosa, aku mau tinggalkan, aku tidak mau berbuat dosa itu lagi. Nah, kemudian Tuhan mendengar dari surga, mengampuni. Tuhan itu baik, bahkan dia pulihkan. Mungkin ada hal-hal yang sudah hilang pada waktu itu. Ya, saudara mengalami kerugian apa saja, tapi Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kembalikan, memberkati saudara. Amin. Itu merendahkan diri. Rendahkan diri kepada Tuhan. Cari hadirat Tuhan, pagi hari cari hadirat Tuhan, sebelum sarapan cari hadirat Tuhan. Amin saudara. Merendahkan diri supaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Ini saudara. Nah, jadi Tuhan itu jatuh kasihan kepada kita dan memberkati kita. Cari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai Tuhan jatuh kasihan. Jangan berdoa singkat-singkat.
Kalau belum rasa hadirat Tuhan jangan berhenti. Amin. Haleluya Tuhan. Ada orang berdoa begini. Tuhan, aduh, aku susah, aku sumpah Tuhan. Aduh Tuhan, aku putus asa, aku tidak berdaya Tuhan. Haleluya. Tolong aku Tuhan. Jam berapa ya? Amin. Itu belum sampai rasa jamahan Tuhan, dia sudah amin. Bagaimana Tuhan mau selesaikan masalah saudara? Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Pasti ada. Sebab roh bilang ada. Orang tergesa-gesa doa. Haleluya Tuhan. Masih susah, masih nangis. Haleluya Tuhan. Tolong Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Jam berapa ya? Ya sudah. Amin Tuhan. Itu mana dapat berkat Tuhan. Saudara saya kasih tahu ayatnya. Mazmur 123 ayat 2. Sampai Tuhan jatuh kasihan. Kalau berdoa itu sampai Tuhan jatuh kasihan. Kasihan dia. Baru terberkat itu Tuhan. Pertolongan Tuhan datang. Kesembuhan datang. Mazmur 123 ayat 2. Ya haleluya. Ya lihat ini. Ini biasanya kalau orang-orang mau hari raya, mau pulang ke desa, model-model begini. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Amin. Seperti kalau pembantu laki-laki, tukang kebun, sopir, dia datang sama juragan, saya ini mau pulang desa loh. Tolong ditambahin toh, saya punya gaji, saya tinggalkan anak saya di desa. Boleh ditambahin juragan ya? Ya, juragan bilang, kerja saja ya. Kerja saja yang baik, waktunya nanti aku beri. Wah, lego dia, amin. Begitu juga pembantu perempuan yang mau pulang desa. Juragan perempuan, bukan juragan laki-laki yang dihadapi. Juragan perempuan, aduh Bu, saya ini ditambahin dong ya. Kasih sangu, kasih tambah gajinya dong untuk anak saya di desa. Bagaimana Ibu? Ya sudah kerja saja. Itu jawabannya. Kerja saja ya. Nah nanti saya tambah. Senang dia. Begitu juga kita kepada Tuhan. Saudara kita datang kepada Tuhan dengan ada masalah dan pergumulan. Sampai rasa damai sejahtera. Merasa ayem tentram. Baru saudara bilang amin. Amin saudara. Jangan masih sumpah, masih susah. Aduh Tuhan Yesus, aku susah Tuhan, aduh. Tolong aku Tuhan Yesus, terima kasih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, jam berapa Tuhan, amin. Nah, salah itu. Oh, orang kesusu, ada yang tunggu Tuhan. Saya amin ya Tuhan. Apalagi sedang berdoa, Tuhan Yesus tolong campur tangan. Tok, 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 tok. Ya Tuhan nanti saya sambung ya Tuhan. Padahal cuma bakso 10 biji. Apalagi ada lagi yang heran. Ini yang heran sudah di Surabaya. Ini Om. Karena ini ayam tidak laku. Sudah tinggal sisa 2. Nah, jadi saya kirim kepada Om. Jadi Om Fran itu pendeta jadi bleki. Amin saudara. Makan sisa-sisa. Sisa-sisa ayam tidak laku di pasar dibawa ke pendeta. Itu salah. Makanya berkatnya sisa-sisa. Jangan kirim sisa-sisa sama saya. Nanti saya berkat Tuhan ini, Tuhan dia kirim ayam tidak laku sisa-sisa. Kembalikan sisa-sisa. Begitu doanya sisa-sisa. Jadi orang lain sudah laku baru orang mau beli sama dia. Jadi sisa-sisa. Jangan, enggak di sini enggak ya. Jangan sampai loh. Om Martino ada sisa ini. So enggak laku. Itu orang kirim Pak Om sebab ini enggak laku lagi. Sisa-sisa. Om ini bukan Blacky Molly, Brino. Sisa-sisa. Itu perempuan seroponiki. Biar sisa-sisa aja nggak apa-apa. Iya boleh. Tapi gembala dikasih sisa-sisa. Ya doanya bagaimana kira-kira? Tuhan kami terima sisa-sisa. Kembalikan sisa-sisa. Haleluya. Nah sekali lagi saudara. Ya kita datang kepada Tuhan. Merendahkan diri. Supaya Tuhan campur tangan. Yang terakhir. Ya yang terakhir. Kenapa ada orang mengatakan di sini ayat yang kelima, yang ke-15 itu ya. Oleh sebab itu ayat 15 dalam Maliaki 3. Oleh sebab itu kita ini
menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Wah, ada kadang-kadang berbicara satu sama lain. Kamu lihat, itu orang tidak ikut kebaktian, tidak pernah berbakti, tidak pernah cari Tuhan, tapi gemuk-gemuk dia, sukacita, girang-girang dia, senang-senang dia. Ya kita ini sudah rajin-rajin kebaktian, cuma begini-begini hidup kita. Lebih baik ya. Nah ini orang kurang ajar bilang, ya itulah buat apa kamu kebaktian, itu aja orang gak kebaktian aja senang-senang, gembira-gembira, wajahnya berseri-seri, mukanya gendut-gendut semua. Tuh, bagaimana kamu? Dan saudara kalau kemakan sama orang ini, iya, tak pikir-pikir ya betul ya. Lebih baik tidak kebaktian seperti orang itu aja. Apa begitu saudara? Halo? Loh, perbandingan. Apa saudara mau ngikuti orang ini? Saya berjumpa dengan banyak pengusaha. Mereka, jangan saudara lihat mereka ketawa, hati mereka sedih. Mereka banyak utang juga. Mereka toko itu penuh, tapi itu titipan semua. Saudara, mobil banyak di showroom, itu semua titipan semua. Jangan om lihat saya ini gembira, saya sumpah banyak utang, banyak sedih juga. Tapi mau kemana saya? Dia tidak punya sandaran, dia tidak ada pelarian, dia tidak ada harapan. Sebab dia tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Begitu dia putus asa, langsung cari jalan obat tidur. Kalau bisa obat tidur, kalau enggak obat anti serangga. Minum baygon sayang, amblas. Nah saudara-saudara, iya putus asa. Orang yang tidak ada sandaran, tidak ada Tuhan, selalu dia, kata Alkitab di dalam Mazmur 73, itu di tempat yang licin. Begitu dia putus asa, serobok mati. Berapa banyak orang pengusaha bunuh diri? Saudara-saudara, berapa banyak? Iya saudara, karena tidak ada sandaran, tidak ada harapan. Begitu dicela, begitu diolok, begitu diejek, kamu begini-begini. Aduh, daripada aku dengar-dengar gitu, jet. Berapa banyak? Saudara-saudara, polisi juga der mati. Saudara, ada posisi der mati. Ada apa? Dia pikir kalau sudah mati itu habis perkara. Tahu gitu toh? Pikirnya tidak ada tuntutan. Kalau habis perkara, mati habis perkara, tidak ada tuntutan, ngapain kita beribadah kepada Tuhan? Pasti ada tuntutan. Kalau saya khotbah di Adijasa di Surabaya itu, Adijasa itu tempat orang penghiburan, orang-orang meninggal. Saya kalau khotbah tidak bilang begini, dia sudah, karena dia anak Tuhan, dia sudah ditaruh di surga, sudah diterima di surga. Saya tidak pernah khotbah begitu. Kalau saya khotbah, Tuhan sudah taruh di sisi Tuhan. Halo? Di sisi kiri apa sisi kanan itu urusan Tuhan. Amen. Sebab di Alkitab itu ada dua sisi. Saya tidak pernah bilang begitu. Sebab begini, ada hamba Tuhan khotbah. Dia bilang begini, ini orang kumpul sama saya semua bertanya, enak ya jadi pendeta, jadi orang Kristen. Begitu mati langsung masuk surga. Aduh, senang aku juga jadi Kristen. Kalau begitu mati masuk surga. Panggil saya sama beberapa tokoh-tokoh agama. Pak Fran, sampean pendeta toh, sampean dosen toh, sampean yang ngajar toh. Iya, kenapa? Enak ya jadi orang Kristen. Begitu mati langsung masuk surga. Nggak tahu, istrinya orang dia bawa lari, terus digebukin mati. Masa dia masuk surga? Pendetanya nggak tahu. Pokoknya masuk surga. Surga yang mana? Gitu. Tapi kalau pendeta yang mati, pasti masuk surga. Jangan dulu ngomong begitu. Kalau saya biar dia pendeta yang mati, ya saya bilang sudah ditaruh di sisi Tuhan. Sisi kiri apa sisi kanan? Saya mau kasih tahu sama saudara supaya saudara jangan heran. Sebab ada celaan. Saudara, ini penipu besar om. Mati katanya masuk surga. Surga mana? Lebih baik saya bilang sisi kiri apa sisi kanan. Ada dua. Saya kasih tahu saudara. Ini malam saya kasih tahu. Ya, Matius 25 ayat 33-34. Ya, Tuhan akan memisahkan. Karena ada di gereja itu 5 serupa tapi tak sama. Nah ini,
Ada kiri atau kanan. Tuhan akan memisahkan. Ya, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dari kiri kambing, kanan domba. Terus, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, itu sebelah kanan. Sebelah kiri, ayat 41. Ya, 41. Ayat 41, ini sebelah kiri. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi pilih saja, saudara mau sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, semua sebelah kanan. Makanya saya tidak bilang begini, Tuhan, saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, aku percaya engkau sudah taruh di sisinya. Semua yang dengar tuh, puji Tuhan. Di sisi mana dah tahu. Saya tidak bilang sudah di sorga, tidak mau. Saya bilang sudah di sisimu. Waduh, di sisi kiri dia tahu, dia di sisi kiri dihanguskan. Sebab itu hati-hati saudara, hidup di gereja itu ada 5 serupa tapi tak sama. Di gereja mana saja, kecuali di California, gereja setan. Pertama, di gereja itu ada domba, ada kambing. Halo? Serupa tapi tak sama. Haleluya, haleluya. Sama. Mbek, sama. Yang nurut sama ndak nurut itu beda. Kalau domba, ayo besok semua berdoa. Kambing, masuk besok, enak aja orang mau tidur, masih senang-senang tidur, mengantung, itu pendeta pesukas, cita aja suruh. Nah, itu kambing, ada kambing enggak yang disuruh? Kambing, masuk kandang semua, nggak ada, diikat dia, beri, ayo masuk, kadang-kadang ces itu kambing. Itu kambing saudara. Nggak tahu. Soalnya di gereja pasti ada kambing, ada domba. Halo? Kalau domba itu, ya. Kalau kambing, enak aja. Itu. Tapi di sini barangkali loh. Nggak ada. Yang kedua, itu Matius 25 ya tadi. Ada domba, ada serigala berbulu domba. Ya, Matius 7 ayat 15. Itu ada domba, ada serigala berbulu domba. Ada yang menyamar jadi domba, padahal dia serigala. Itulah gereja bisa hancur. Sebab dia pendiam. Dia pendiam, dia tidak pernah bikin apa-apa dia. Tapi kalau begitu bersuara, beda, yang lain dia ngom, sudah dia yang bikin kacau. Dia ini anteknya yang bikin kacau karena serigala berbulu domba, dia cari mangsa. Itu di gereja mana ada loh saudara. Halo, nanti baca di Yudas 17 ayat 17 sampai 19 itu ada. Karena tidak ada Roh Kudus, saudara. Yang ketiga, ada di dalam Alkitab, di dalam Matius 13, ada lalang, ada gandum. Serupa tapi tak sama. Ya. Jadi bertumbuh itu sama. Tapi begitu dia berbuah, berbeda. Begitu gandum itu berbuahnya ke atas. Menyolok. Tapi gandum, begitu dia berbuah, dia langsung berisi tunduk. Saudara pernah baca enggak? Buku apa yang pernah saudara baca bahwa lalang itu ada kue dari lalang? Ada enggak? Ada enggak? Saya kok cari bukunya enggak ada ya. Kue dari lalang enggak ada. Kalau kue dari gandum ada, tapi kue dari lalang enggak ada. Di gereja saudara ada seperti lalang di gereja ya. Sombongnya bukan main. Angkunya bukan main, tidak ada isinya,
Tapi sombongnya bukan main di gereja, seluruh gereja. Saudara, itu Alkitab kok. Pasti ada, pasti ada. Tapi orang yang sudah dipakai Tuhan, sudah diberkati Tuhan, yang rohani makin diberkati, makin rendah hati. Makin dipakai Tuhan, makin rendah hati. Itu gandum. Amin saudara. Di gereja ada banyak orang rendah hati. Halo? Amin. Ada gandum, ada lalang. Halo? Saudara yang mana ini? Lalang, aku lalang ya. Jalan kayak gorila. Siapa lu? Lu, ini orang-orang Parisi, orang Saduki. Lu siapa lu? Wah itu, saudara-saudara. Lalang. Yang keempat, ya Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Rumah yang dibangun, mengapain kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak menaati firman. Ya, Tuhan berkata, bagaimana aku gambarkan kepada seseorang yang menaati firman. Orang yang menaati firman, yaitu orang yang membangun rumahnya di atas batu. Begitu ada banjir, begitu angin ribut, begitu ada hujan deras, dia tetap teguh, karena dia dibangun di atas batu. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dan kemudian orang yang tidak menaati firman, apa yang terjadi? Dia bangun rumahnya di atas pasir. Kenapa di atas pasir? Yesus mempunyai gambaran pada waktu di Palestina musim hujan, mereka buat rumah di atas pasir, itu di pinggir sungai itu airnya di tengah. Pada musim panas itu airnya di tengah. Sedikit saja, yang sini tuh subur, tanam jagung, tanam ubi, tanam sayur-sayuran. Mereka santai-santai sambil menunggu sampai kapan ini akan dituai. Tidak tahu di gunung sana ada hujan deras, langsung hanyut, habis kerugiannya luar biasa. Orang yang tidak menaati Tuhan banyak kerugiannya. Amin. Alkitab loh. Jadi orang kalau tidak nurut firman Tuhan, banyak kerugian. Tiap hari rugi. Aduh rugi. Utang lagi, rugi lagi. Cari modal, rugi lagi. Tidak menurut. Itu firman Tuhan. Jadi ada yang dibangun di atas rumah, di atas batu. Ada yang di atas pasir. Yang kelima, 10 anak darah. Yang 10 itu dibagi 2. 5 yang menaati. 5 yang mempersiapkan buli-buli dan minyaknya sebelum mempelai datang. Yang 5 santai-santai ada. Mempelai itu masih lama datang. Hanya orang bilang kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus mau datang kembali. Tapi sudah tahun berapa kita dengar? Tahun 55 kita sudah dengar. Tuhan Yesus mau datang kembali. Sampai sekarang gak datang-datang. Kita sampai tua gak datang-datang. Nah gitu. Kan begitu toh, banyak yang ngomel toh. Dia tidak tahu hari ini dia dipanggil sama Tuhan. Tuhan datang itu bukan hanya segera seluruh dunia bisa tahu. Dia datang secara pribadi. Napasmu kembalikan. Kembalikan hari ini. Nanti dulu utangku belum selesai. Enggak, jam ini juga balik. No. Nah, apa yang saudara mau jawab? Kalau dia bilang, aku datang, kembalikan. Sama dengan Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Tuhan, dia sudah sediakan semua, kembalikan napasmu. Tidak ada artinya. Sebab itu di gereja ada 5 serupa tapi sama. Sudah dicatat semua ya? Puji Tuhan. Kambing ada domba kita ini. Lalang atau gandum kita ini. Serigala berbulu domba atau domba kita ini. Ya. Rumah di atas batu atau di atas pasir. Menurut atau tidak menurut. Orang yang santai saya siap sedia. Kapan Tuhan datang, aku tetap setia menyambut Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada yang santai-santai, ya, tidak memperdulikan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, hari ini banyak orang yang tidak memperdulikan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian itu sewaktu-waktu tergelincir, hancur, tidak ada harapan. Orang-orang yang gegabah. Jangan dianggap kelihatan dari muka. Hati mereka saudara tidak tahu. Hati mereka penuh kesedihan, penuh kepahitan yang saudara tidak tahu. Dan sewaktu-waktu mereka bunuh diri, bisa hancur berantakan dalam hidupnya. Tidak ada harapan, tidak ada harapan. Tapi kita yang takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin saudara.
Itu nanti saudara baca ayat 16 sampai 18. Bagi kita ada catatan Tuhan. Tuhan mencatat kehidupan kita. Tuhan mencatat semua kehidupan kita yang sungguh-sungguh setia kepada Dia, yang takut akan Dia, yang menghormati namanya. Tuhan akan buka jalan dan berkati. Dan Tuhan berkata, ada bedanya antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Pasti ada beda. Yang beribadah berharap, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Yang tidak beribadah, tidak ada sandaran. Begitu mengalami kehancuran. Biar malam hari ini saudara-saudara, gunakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara pilih. Nah, kita tidak tahu waktu kita kapan, sampai kapan. Tapi hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menaati firman Tuhan. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati kita semua hari